Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Sabahal khair ya talamid, kaifa halukum? Insyaallah kuluna fi khair wa afiyah. Wassalamu amin. Rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Baik, mada darsukumul an. Darsul an al-lughatul arabiyyah. Insyaallah pada pagi hari ini mudah-mudahan Allah mudahkan kita dengan kesehatan yang Allah berikan dan panjang umur, juga berkahnya hidup ya. Salah satu keberkahan hidup itu adalah belajar. Jadi belajar dan mengajar itu adalah salah satu hal yang paling disukai oleh Allah. Anak-anak Bapak ya, kenapa orang yang belajar, yang menuntut ilmu itu sama dengan berjuang di jalan Allah sampai selesai ya. Jadi barang siapa yang meninggal di saat itu, insya Allah termasuk dalam golongan syuhada, orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid masuk surganya tanpa hisab ya, tanpa dihitung-hitung langsung masuk surga ya. Mudah-mudahan kita termasuk ya pejuang ilmu. Baik anak-anak Bapak semua, mari kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, insyaallah semuanya masih semangat ya. Dan hari ini ya kita melanjutkan materi pelajaran keempat Ad-Darsul Rabi'. Yang minggu lalu kita sudah membahas tentang kosakata dan juga teksnya. Nah, bagi anak-anak Bapak yang masih belum paham, boleh dibuka kembali materi yang lalu agar bersambung dengan materi yang ini ya. Baik, kita mulai. Judulnya masih tentang al-unwan dan hari ini kita membahas tentang al-hiwar, percakapan. Nah, al-hiwar awal ya, al-hiwar artinya percakapan. Yang ada bukunya silahkan dibuka halaman 49 ya nak ya. Nah, halaman 49. Perhatikan. Assalamualaikum ayyuhat thullab. Assalamualaikum ayyuhat thullab. Perhatikan ya panjang pendeknya, nanti dipraktikkan. Assalamualaikum ayyuhat thullab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya ustazah. Perhatikan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya ustazah. Kaifa halukum? Nah, ini percakapan sering Bapak ucapkan ya. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khairin wa sa'adah. Alhamdulillah bi khairin wa sa'adah. Ya Salih, aina baituka? Ya Salih, aina baituka? Salih menjawab, baiti qaribun minal madrasati, huwa fi syari'i wijaya raqmu arba'atin. Ya. Baiti qaribun minal madrasah, huwa fi syari'i wijaya raqmu arba'atin. Wa anta ya Khadijah, aina baituki? Wa anta ya Khadijah, aina baituki? Khadijah menjawab, baiti fi syari'i Ahmadiyani raqmu asyaratin. Baiti fi syari'i Ahmadiyani raqmu asyaratin. Ustazahnya mengucapkan baituka, ini baituki ya. Baik, sebentar Bapak perbaikin, ada yang salah. Baituki ya. Baik. Baituki ba'idun 'anil madrasah. Baituki ba'idun 'anil madrasah. Kemudian min fadlik ya ustazah, aina baituki? Nah, ini salah lagi. Sebentar.
barisnya saja ya. Kalau baituka untuk kamu laki-laki, untuk kamu perempuan baituki ya. Min fadlik ya ustazah, aina baituki. Ya, lagi min fadliki ya. Min fadlik ya ustazah, aina baituki? Ustazah menjawab, baiti fi syari'i Wijaya raqmu tis'atin. Baiti fi syari'i Wijaya raqmu tis'atin. Ya, jelas ya nak ya? Nah, diulang-ulang pengucapannya sampai lancar ya, panjang pendeknya perhatikan. Baik, kita akan bahas percakapannya untuk maknanya. Jadi setelah kita melafalkannya lancar, kita belajar memahami maknanya ya nak ya, agar kita memahami teks apa yang kita ucapkan. Baik, assalamualaikum, ini sudah populer ya, doa ya, salam sama kita ucapkan. Nah, jadi mengucapkan salam itu tidak boleh main-main ya, karena itu doa. Assalamu artinya keselamatan. Jadi doa selamat itu assalamu. Assalamualaikum. Keselamatan itu mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada kalian. Ayyuhatullah, wahai murid-murid. Jadi ayyuhatullah, at-tullab ini tolibun. Tolibun jamaknya tullabu. At-tullabu. Jadi tullabun itu tullab artinya murid-murid ya, banyak murid-murid, atau talamid ya. Tilmidun talamidu ya, tilmidun talamid, atau ayyuhat talamid boleh ya. Waalaikumsalam, kemudian murid-murid menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mudah-mudahan tercurah limpahkan kepadamu juga assalamu keselamatan, warahmatullahi rahmat Allah, wabarakatuh dan berkah-berkahnya. Nah gitu ya. Ya ustazah, wahai ustazah. Maka mengucapkan salam, assalamualaikum, jawabnya sempurna ya, karena kita membalas harus lebih baik. Kaifa halukum? Nah ini yang sering Bapak ucapkan ketika kita bertatap muka ya, tapi anak-anak Bapak kelas 4 belum sempat ya, kita belum ada tatap muka. Nah kaifa halukum artinya bagaimana kabar kalian, bagaimana keadaan kalian. Nah, jadi kalau Bapak tanya kaifa halukum, jawabnya alhamdulillah bi khairin wa sa'adah ya Ustaz ya, kalau Bapak ya. Atau alhamdulillah bi khairin wa sa'adah. Alhamdulillah artinya segala puji milik Allah, bi khairin wa sa'adah, baik dan bahagia. Jadi ini kabarnya alhamdulillah kami baik dan bahagia. Ya Shalih, aina baituka? Wahai Shalih. Ya ini nyeru ya, memanggil ya Shalih, wahai Shalih. Aina baituka, di mana rumahmu? Kalau kata tanya aina, aina ini menanyakan tempat ya. Di mana rumahmu? Baiti qaribun minal madrasah, rumahku itu dekat. Ini baiti artinya rumahku dekat dari sekolah. Huwa fi syari'i Wijaya raqmu arba'atin, yaitu huwanya ini huwa baitun maksudnya ya, baitun yaitu atau rumah itu di Jalan Wijaya nomor 4. Jadi dia atau rumah itu di Jalan Wijaya nomor 4. Rokmu artinya nomor ya. Sudah kita hafalkan minggu lalu. Wa anta ya Khadijah, Ustazah bertanya lagi. Wa anta, wa anti ya. Ini maaf. Ini salah lagi tulisannya. Ini bawaan dari ini ya. Baik, sebentar. Perbaikin aja. Wa anti ya Khadijah, aina baituki? Wa anti ya Khadijah, dan kamu wahai Khadijah, di mana rumahmu? Nah, Khadijah menjawab, baiti fi syari'i Ahmad Yani rokmu asratin. Rumahku fi ini artinya di jalan, syari' jalan Ahmad Yani. Jadi rumahku di jalan Ahmad Yani. Nomor, rokmu artinya nomor, asratin 10. Jadi rumahku di jalan Ahmad Yani nomor 10. Terus komentar ustazahnya, baituki ba'idun anil madrasah. Rumahmu jauh dari sekolah ya. Rumahmu jauh dari sekolah.
Terus murid-muridnya bertanya, min fadliki ya ustazah, permisi atau izin wahai ustazah, aina baituki, di mana rumahmu? Jadi min fadlik ini kata sopan ketika kita ingin bertanya ya. Jadi kalau artinya ini dari keutamaanmu wahai ustazah, artinya permisi ustaz, mau ustazah ya. Kalau bilang permisi mau bertanya, aina baituki, di mana rumahmu? Baiti fi syari'i Wijaya raqmu tis'atin. Baiti rumahku, ini ustazah menjawab, di jalan Wijaya nomor 9. Jadi rumahku di jalan Wijaya nomor 9. Jelas ya nak ya? Silahkan diulang-ulang. Kalau ada yang belum paham silahkan komentar nanti ya. Nah baik, itu ada di halaman 50. Sedikit bahas. Ini biasanya dari dahulu sampai ya beberapa tahun Bapak mengajar selalu bingung menjawab di sini, padahal ini jawabannya sudah ada di sebelumnya yang kita bahas. Nah ini latihan yang halaman 50 sampai 51, nanti boleh dituliskan ya jawabannya ya, supaya kamu nanti ketika ada latihan atau apapun itu mudah untuk mengulang-ulang, atau mau ujian nanti diulang-ulang ya, karena udah ada jawabannya. Nah hadza ustadun baituhu fi, di mana ini ustadz rumahnya di, tulis ini syari, fi syari, ini asyari, Soekarno, rokmu nomor berapa itu? Ada nomor 2 ya, ini tulisannya ada 2, dilihat di buku kamu halaman 50 ya, halaman 50. Jadi hadza ustadun, ini guru ustadz, baituhu artinya rumahnya, fi syari ini ditambah asyari'i, Soekarno atau syari' fi syari'i Soekarno rokmu isnani ya. Nah, ini ada nomor 2. Jadi rokmu isnani. Jadi ini ustadz rumahnya di Jalan Soekarno nomor 2. Oke, lihat yang berikutnya. Hadi Fatimah baituha fi. Nah, jadi kalimatnya ini Fatimah rumahnya, rumah dia di. Nah, lihat nomornya itu di Jalan Sudirman, berarti fi syari'i Sudirman, rokmu nomor berapa? Rokmu sab'atin, nomor 7 ya, dilihat di situ. Jadi hadi Fatimah baituha fi syari'i Sudirman, rokmu sab'atin. Jadi ini Fatimah rumahnya di Jalan Sudirman nomor 7. Nah aina titik-titik ya Hashim. Nah di situ lihat, berarti ini laki-laki. Aina baituka. Amin. Bukan corona dia, itu bersin. Aina baituka ya Hashim. Nah, ini pertanyaannya aina ditambah baituka. Aina baituka ya Hashim. Di mana rumahmu wahai Hashim? Baiti. Ya, karena jawabannya ada baiti, pasti di sini baituka. Ini rumahku. Jawabannya berarti di sini baituka ya. Di mana rumahmu, atau ditambah aina unwanu baitika, boleh. Di mana alamat rumahmu wahai Hashim? Jadi baiti fi syari ya, fi syari'i Mawar, rokmu nomor berapa itu? Sittatin ya, nomor 6. Jadi di sini aina unwanu baitika boleh, atau aina baituka ya Hashim. Nah, di mana rumahmu wahai Hashim? Baiti fi syari'i Mawar, rokmu sittatin. Jadi ini jawabannya baituka, ini syari'i dan ini sittatin 6 ya. Kemudian yang berikutnya, nah ini karena di sini ada baituki ya Fatimah, di sini jawabannya mirip sama ini, berarti ini pertanyaan adalah aina, tinggal dipindahin ya. Aina baituki ya Fatimah, di mana rumahmu hai Fatimah? Baiti fi, ini Kusuma, berarti fi syari' ditambah syari' di jalan Kusuma, rokmu tis'atin, nomor 9 ya, ini 9. Rokmu tis'atin, nomor 9. Jadi jawabannya di sini aina, ini syari', ini tis'atin. Nah, tulis ya untuk belajar di rumah. Kemudian yang berikutnya, hadi kotun jamilatun ya Fathan. Ini taman yang indah, yang cantik. Jamilatun yang cantik, indah, bagus wahai Fathan. Wal hadiqatu fi Surafati, rokmu. Nah, jadi tamannya di mana itu? Tinggal itu nggak ada kodenya ya, nggak ada ya, berarti tinggal masukkan aja lah ya.
Jadi di sini fi syari'i Suraparti. Ini di sini fi syari'i Surapati. Ini jawabannya syari'i Surapati. Surapati rokmu. Nah, karena di situ nggak ada nomornya, bebas aja ya. Dibuat nomor 8 lah ya. Sama niatin ya, boleh. Ya, pokoknya bebas nih karena nggak ada nomornya. Bapak pun nambah aja. Jadi wal hadiqatu fi syari'i Surapati rokmu sama niatin. Kalau misal nomor 8 ya, nggak ada nomornya. Baik, yang terakhir, aina titik-titik ya somad ya somadu ba madrasati titik-titik Ahmad, yakni rokmu wahid ya, rokmu wahidin. Jadi di sini aina, karena di sini jawabannya madrasati, sekolahku, berarti yang ditanya adalah sekolahmu ya. Nah, jadi aina madrasatuka ya somad, di mana sekolahmu hai somad? Madrasati, nah, jawabnya sekolahku fi syari'i, di jalan. Ini fi syari'i ada dua kata ya, tambah fi tambah syari'. Fi syari'i Ahmad, yani rokmu wahidin. Jadi sekolahku di jalan Ahmad Yani nomor 1. Oke, jelas enaknya? Ya, silahkan diulang-ulang sampai betul-betul paham. Baik, ini tata bahasanya al-arqam, nomor-nomor ya 1 sampai dengan 10 ya. Nah, perhatikan di sini ada angka Arab. Nih, angka 1 Arabnya seperti ini ya. Sama, mirip ya, ini cuma garis saja. 2 Arabnya seperti ini. 3 Arabnya begini, 3 ya, 3 gigi. 4 seperti bangau. 5 seperti daun agak lonjong dikit ya. Ini bahasa Arabnya. Jadi wahidun, ahadun, wahidun, ihda, wahidatun. Jadi di sini maksudnya ahadun atau wahidun ini bilangan muzakarnya ya. Kalau ihda, wahidatun ini muannas ya. Itnani, salasatun ini itnani muzakar untuk laki-laki, itnatani muannas isnaini ya. Itnatani atau isnaini sama artinya 2. Nah, salasatun, salasun. Salasatun ini 3, salasun ini muannasnya untuk perempuannya, ini muzakar. Arba'atun muzakarnya, muannasnya arbaun. Khamsatun, khamsun ya. Nah, jadi nomor 5 itu kalau bilangan bahasa Arab yang muannasnya kebalik. Yang muannasnya mulai angka 3 dan seterusnya itu yang tidak pakai tata marbutah malah muannas untuk perempuan, yang pakai tata marbutah malah muzakar. Jadi salasatun, arba'atun, khamsatun ini muzakar, yang muannasnya salatun, arba'un, khamsun. Nah, itu ya. Nah, kemudian lihat yang Arabnya sitatun, situn, angkanya 6, ini bilangan Arabnya seperti ini. Kemudian sab'atun, sab'un ya, muannasnya sab'un. Samaniyatun, samani, 8 samani. Tis'atun, tis'un, asyratun, asyrun. Nah, ini angka Arabnya seperti ini, seperti tongkat. Kalau 6, 7 seperti moncong kapal, 8 seperti gunung, 9 seperti ular kobra, 10 seperti anak main bola ya. Baik, anak-anak Bapak, kita hafalkan yang muzakkar dan muannas, boleh. Wahidun ya. Wahidun, 1, isnani, 2, salasatun, 3, arba'atun, 4, khamsatun, 5, sittatun, 6, sab'atun, 7, samaniyatun, 8, tis'atun, 9, asyratun, 10. Nah, kalau yang muannasnya wahidatun, 1, itnatani, 2, salatun, 3, arba'un, 4, khamsun, 5, sittun, 6, sab'un, 7, tamani, 8, tis'un, 9, ashrun, 10 ya. Nah, silahkan dihafalkan. Itu ini muzakkar, ini muannas. Bagaimana penggunaannya? Perhatikan. Dalam pembahasan bilangan ada adat bilangan, ada ma'dud yang dibilang ya. Jadi adat itu bilangan, ma'dud yang dibilang. Bilangan 1 sampai 2 adatnya atau bilangan di belakang ma'dud yang dibilang. Contoh, hadza qalamun. Nah,
Jadi hadza qalamun wahidun. Jadi kalau misalnya untuk nomor 1 dan 2 itu yang disebutkan itu bilangannya di belakang yang disebut. Yang disebutkan ini maksudnya mau kasih tahu jumlahnya adalah penanya ini kan. Hadza qalamun wahidun. Ini pena 1. Maksudnya bilang ini 1 pena. Ini pena 1 atau ini 1 pena. Jadi yang disebutnya itu di depan, yang penyebutnya di belakang ya. Jadi hadza qalamun wahidun. Jadi bilangannya di belakang, yang dibilang di depan. Hadhihi mistaratun wahidatun. Nah, ini kan muannas, ini mudzakkar ya. Ingat yang muannas itu yang kebalik. Kalau yang nomor 1 dan 2 dia yang tidak pakai tata marbutah untuk mudzakarnya. Kalau yang muannasnya pakai tata marbutah. Sedangkan nomor 3 sampai nomor 10 kebalik ya. Yang pakai tata marbutah itu muannas, muzakkar, yang muannas yang tidak pakai tata marbutah. Ingat tadi ya. Hadani qalamani ithnani. Hadani qalamani ithnani. Ithnani 2 ya. Jadi ini pena 2 atau ini 2 pena. Jadi angkanya di belakang ya, penyebutan bilangan bahasa Arabnya di belakang. Yang disebut itu bendanya di depan. Hatani qalamani natani. Hatani qalamani natani. Jadi kalau untuk muannas dan mudzakarnya sama ya. Dia pakai hadani, ini hatani ya. Ini bisa muannas, bisa mudzakkar bentuknya. Baik. Nah, sedangkan bilangan 3 sampai 10 adatnya atau bilangannya di depan, ma'dud yang terbilang di belakang. Contoh, hadhihi salah satu aqlamin. Hadhihi salah satu aqlamin atau hadhihi salatu masatiro. Nah, jadi aqlamin ini masatiro. Ini mistaratun ya, muannasnya. Jadi hadhihi salah satu aqlamin, qalamun enggak ada tata marbutah ya. Nah, jadi kalau yang mistaratun ada tata marbutah. Jadi di sini ya penggunaannya seperti ini. Jadi yang disebut bendanya di belakang, angkanya di depan. Ini 3 pena, ini 3 penggaris ya. Bilangan 1 dan sampai 2 apabila ma'dudnya yang terbilang muzakkar, maka adatnya pun harus muzakkar. Begitu pula sebaliknya. Sedangkan bilangan 3 sampai 10 apabila ma'dudnya yang terbilang muzakkar, maka adatnya muannas. Begitu pula sebaliknya. Jadi kalau dia yang dibilang itu bentuknya muzakkar, maka adatnya muannas. Ya. Begitu juga sebaliknya. Perhatikan. Jadi kalau dia ini yang dimaksud adalah kalau ini benda yang disebutnya itu muzakkar, qalamun kan nggak ada tata marbutah, sedangkan mistaratun ada tata marbutah. Ini jamaknya masatiro ya. Nah, maka bilangannya pakai yang muzakkar. Yang muzakkar untuk bilangan 3 sampai 10 itu pakai tata marbutah, sedangkan yang muannas tidak pakai tata marbutah. Itu maksudnya. Jadi hadhihi salah satu aqlamin. Hadhihi salatu masatiro. Masatiro ya. Nah, jelas ya? Nah, kemudian aina. Ini perhatikan penjelasannya aina. Artinya di mana? Kata tanya untuk menanyakan tempat. Ingat ini ya. Kalau ada aina berarti yang ditanyakan adalah tempat. Baik untuk kata benda, hewan, manusia maupun makhluk hidup lainnya. Berlaku untuk jenis kata mudzakkar dan muannas. Contoh, aina baituka. Nah, ini. Artinya di mana rumah kamu? Ini untuk laki-laki. Kodenya ka. Kalau perempuan, di mana rumah kamu? Aina baituki. Nah, kodenya baris kafnya baris bawah. Baituki. Ki-nya kamu perempuan, ka kamu laki-laki. Itu maksudnya ya. Jadi kalau ditanya misalnya Ahmad, aina baituka? Fatimah, aina baituki? Nah, gitu ya. Itu maksudnya yang diajak bicara perempuan kalau baituki. Kalau yang diajak bicara laki-laki baituka. Nah, kemudian aina taskunu? Ini artinya di mana kamu tinggal, ya. Kalau perempuan aina taskunina, di mana kamu tinggal ya. Ini laki-laki aina taskunu, ini fi'il mudhari belum belajar ya. Di mana kamu tinggal? Nah, jadi kalau ini aina taskunina, kalau aina taskunu ya Soleh, aina taskunina ya Aminah. Nah, jadi kalau ini untuk perempuan, yang ini untuk laki-laki. Askunu fi Bandung, saya tinggal di Bandung. Askunu fi Batam, saya tinggal di Batam. Nah, itu ya.
Oke, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Anak-anak Bapak juga mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah untuk memahami bahasa Arab. Dan setelah menyimak ini sampai tuntas, silahkan dikerjakan latihan. Latihannya insya Allah sesuai dengan yang ada di buku kamu. Tinggal menentukan jawabannya saja di Google Form ya. Jadi latihannya dari halaman 53 sampai dengan halaman 54 ya. Insya Allah silahkan ditentukan atau dilihat aja nanti berdasarkan kode ABCD nya ya. Jadi dilihat latihannya. Insya Allah setelah ini kerjakan latihan dengan baik. Itu saja dari Bapak. Syukran ala ihtimamikum. Terima kasih atas perhatian anak-anak Bapak semua. Lebih dan kurang mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu aja. Silahkan didukung channel Bapak jika bermanfaat ya. Terima kasih. Sampai ketemu di materi berikutnya.